Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak ibu semuanya. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak. Silakan doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada KD 34 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Jadi, materi kita hari ini adalah cerita rakyat yang bentuknya adalah hikayat dan cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, serta terampil mengembangkan cerita rakyat, hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai dengan kreatif, percaya diri, serta pantang menyerah selama proses pembelajaran. Nah, anak-anak ibu di rumah, ada yang tahu tidak pengertian hikayat dan cerpen? Ya, benar. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang lahir dan berkembang di zaman Melayu klasik, sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu klasik. Jadi, dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 5 jenis cerita rakyat, yaitu dongeng, legenda, fabel, mitos, dan hikayat. Jadi salah satu bentuk cerita rakyat yang hari ini akan kita pelajari adalah hikayat. Selanjutnya cerpen atau cerita pendek adalah salah satu cerita bentuk prosa yang bersifat imajinasi dan fakta tentang suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang ditulis seseorang. Nah, adapun beberapa perbedaan cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Yang pertama, cerita rakyat yang bentuknya hikayat, nama pengarang tidak diketahui atau bersifat anonim. Sedangkan di dalam cerpen, nama pengarang dapat diketahui. Kedua, di dalam hikayat cenderung berlatar kehidupan kerajaan atau istana sentris. Sedangkan di dalam cerpen umumnya berlatar suatu tempat atau lingkungan kehidupan sehari-hari yang nyata atau bisa juga bersifat fiktif atau imajinasi, tergantung kehendak pengarang. Ketiga, umumnya berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Sedangkan di dalam cerpen, kisah yang diceritakan lebih variatif, bisa berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan, keresahan, kesedihan, percintaan, dan lain sebagainya. Keempat, di dalam hikayat terdapat unsur kesaktian dan kemustahilan. Sedangkan di dalam cerpen bersifat fiktif atau imajinasi, dan bisa juga fakta, tergantung kehendak pengarang. Kelima, di dalam sebuah hikayat menggunakan bahasa daerah asalnya, seperti Melayu kuno atau Melayu kasih. Sedangkan di dalam cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk memahami perbedaan hikayat dan cerpen, Ibu akan membacakan kutipan sebuah hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan titahlah pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anak kedua orang itu sama-sama gagah. Nah, itu adalah contoh kutipan hikayat, di mana di dalam hikayat terdapat bahasa-bahasa Melayu kuno atau Melayu klasik. Perhatikan, ada
konjungsi maka di sana ada kata anakanda, ada tita, kemudian ada sesudah, kemudian di sana ada setelah beberapa lamanya, kemudian ada kata-kata maka, baginda pun, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan bentuk kutipan cerpen. Judulnya adalah Menjemput Maut di Mogadishu, karya Masdar Jaina. Ketika Laila memutuskan untuk mengungsi, meninggalkan kampung halamannya, perih melilit perutnya, kian menjadi-jadi. Terlampau perihnya, hingga seluruh pandangannya terasa buram. Laila seperti melihat ribuan kunang-kunang berlesetan mengitari kepalanya. Selanjutnya, ia menyebut kunang-kunang itu sebagai sang maut. Sang maut yang selalu menguntitnya dan sewaktu-waktu siap mengantarnya menyusul almarhum suaminya. Nah, dari kutipan cerpen yang Ibu bacakan tadi, kita bisa lihat dari segi bahasanya di sana sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada lagi bahasa Melayu kuno atau Melayu klasik. Nah, di dalam cerpen juga di sana terdapat majas. Contohnya seperti Laila seperti melihat ribuan kunang-kunang berlesetan mengitari kepalanya. Ada juga di sana kata sang maut. Jadi, kamu sudah paham yang mana sebuah hikayat dan yang mana sebuah cerpen. Nah, selanjutnya, di dalam sebuah karya sastra biasanya memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur-unsur itu disebut dengan sebuah nilai. Maka kita akan lihat apa sih pengertian nilai tersebut? Nilai adalah hal-hal yang berupa nilai yang bisa dijadikan acuan perilaku hidup dan kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam karya sastra. Kebetulan pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas nilai-nilai dalam kehidupan yang terdapat di dalam hikayat dan cerpen. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat dan cerpen adalah: pertama, nilai religius atau nilai agama yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan atau ketuhanan. Kedua, nilai moral yang berhubungan dengan perilaku, tingkah laku atau etika. Ketiga, nilai sosial yang berhubungan dengan individu lainnya atau kemasyarakatan. Keempat, nilai budaya yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Kelima, nilai edukasi yang berhubungan dengan nilai pendidikan. Keenam, nilai estetika yang berhubungan dengan keindahan. Ketujuh, ada nilai ekonomi yang berhubungan dengan mata pencaharian atau penghasilan. 8. Ada nilai politik yang berhubungan dengan cara mendapatkan segala sesuatu keinginan. Ya, jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat yang bentuknya hikayat dan cerpen. Pertama, dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 5 jenis cerita rakyat, yaitu dongeng, legenda, fabel, mitos, dan hikayat. Kedua, hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang lahir dan berkembang di zaman Melayu klasik sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu klasik. Ketiga, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu cerita bentuk prosa yang bersifat imajinasi dan fakta tentang suatu hal kejadian atau peristiwa yang ditulis seseorang. Keempat, pada umumnya cerita rakyat mengisahkan tentang kejadian berbagai hal yang berbau kerajaan atau istana sentris, atau bisa juga menceritakan alam semesta atau asal-usul suatu tempat atau kejadian. Adapun tokoh-tokoh dalam cerita hikayat biasanya ditampilkan dengan berbagai karakter yang menakjubkan, baik berupa binatang, manusia, maupun dewa, yang kesemuanya disifatkan seperti manusia dengan kesaktian dan kemustahilannya. Kelima, sementara cerpen dengan sastra modern tentunya memiliki ciri tersendiri, di antaranya menggunakan bahasa Indonesia,
dapat diketahui nama pengarangnya, bersifat fiktif atau bisa nyata, serta cerita yang disajikan cenderung pendek, padat, dan langsung pada tujuannya yang dibandingkan karya sastra lainnya memiliki jalan cerita lebih panjang, seperti novel. Keenam, setiap karya sastra pasti memiliki unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur dalam atau unsur utama yang membangun utuhnya sebuah karya sastra. Unsur ekstrinsik merupakan nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan acuan perilaku hidup sehari-hari dalam bermasyarakat. Ketujuh, adapun nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat hikayat dan cerpen adalah nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, nilai estetika, nilai ekonomi, dan politik. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Kebetulan kita akan mengerjakan tugas. Perhatikan di sini tugasnya yang akan kamu kerjakan nanti. Bacalah cerita rakyat hikayat Bunga Kemuning pada halaman 116 dan cerpen Tukang Pijat Keliling pada halaman 132 pada buku paket kamu. Kemudian, tuliskan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam kedua karya sastra tersebut. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan nanti dan japri di WA Ibu. Sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Kunyah kapur bermakan sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.